Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Andriana Jakub Hossa lahir pada tanggal 13 Mei pada tahun 2001 di kota Chihuahua, yaitu di negara Meksiko. Andriana adalah anak kedua dari Claudia Hossa, yaitu seorang ibu single parent yang membesarkan ketiga anaknya sendirian setelah suaminya meninggalkan rumah mereka. Dan itu terjadi ketika anak ketiga mereka baru lahir. Tidak banyak informasi yang saya dapat tentang masa kecil Andriana, namun ibunya mengatakan jika Andriana memiliki hobi membaca dan juga sangat menyukai kopi. Dia juga bercita-cita ingin membuka kafetaria setelah dia lulus sekolah. Andriana sangat mengutamakan keluarganya, dia sangat menyayangi saudara dan juga ibu kandungnya. Andriana memiliki prestasi yang sangat bagus, khususnya di bidang artistik. Walaupun usianya masih 17 tahun, Andriana memiliki banyak rencana untuk masa depannya. Semua orang mengenal Andriana karena dia suka membantu orang lain dan juga mudah percaya dengan orang. Ketika Claudia tidak ada di rumah, dia juga menjaga adiknya, memasakkan untuk semua keluarga, dan juga membereskan rumah, seperti ibunya menjaga anak-anaknya. Dalam kasus ini juga terdapat seorang gadis muda yang bernama Alexa Quesada Garcia. Dia berusia 18 tahun. Alexa baru saja pindah dari kota Acapulco di wilayah Guaguera ke kota Temaki di mana kala itu keluarga Andriana tinggal. Ayah Alexa adalah seorang pengacara yang sukses dan kehidupan Alexa sangat berkecukupan, beda dengan kehidupan Andriana. Alexa dan Andriana bertemu di sekolah, di mana mereka juga duduk di kelas yang sama. Pada tahun 2018 adalah tahun terakhir bagi mereka di sekolah menengah. Alexa kala itu sedang menjalin kasih dengan seorang pria yang bernama Jael. Dan di luar sekolah, Alexa, Jael, dan Andriana juga berteman baik, bahkan mereka sering menghabiskan waktunya untuk jalan bersama. Lama-kelamaan, Alexa merasa jika kehadiran Andriana di tengah-tengah hubungan mereka dengan Jael membuatnya sangat tidak nyaman. Hingga Alexa meminta kepada Andriana untuk tidak mengomentari atau mengirimkan pesan kepada Jael di sosial media. Alexa menjauhi Andriana, namun kebencian dan kemarahan Alexa tidak sampai di situ saja. Alexa akan membuli dan memberikan pelajaran kepada Andriana di dalam kelas. Beberapa kali guru di sekolah itu juga membawa Andriana dan Alexa ke ruang guru untuk diberi nasihat. Namun sepertinya Alexa tidak merasa puas dan terus melakukan pembulian, bahkan dia akan menyakiti Andriana secara fisik dan juga mental. Sayangnya Andriana tidak melaporkan kepada gurunya atas perlakuan dan kekerasan yang dia terima dari Alexa. Hingga suatu hari Alexa menyiksa Andriana dan mengancamnya jika hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Andriana tidak berani mengatakan hal itu kepada guru atau ibu kandungnya. Namun kala itu Andriana mengatakan kepada salah satu sahabatnya jika Alexa sedang mengancam hidupnya. Pada bulan September pada tahun 2018, Andriana diketahui memberikan hati di foto Jael di Facebook. Alexa yang melihat jika Andriana memberikan hati merah di foto kekasihnya dan itu akan menjadi alasan untuk Alexa melakukan pembalasan. Alexa menyusun sebuah rencana dengan bantuan seorang pria yang bernama Giovanni de Jesus Gonzalez Rodriguez. Dia masih berusia 16 tahun. Giovanni memiliki mobil berwarna putih dan itu menurut Alexa akan membantu dalam rencananya. Alexa mengirim pesan lewat Facebook untuk mengajak Andriana jalan keluar dan Andriana setuju, namun dia hanya akan memiliki waktu luang
beberapa hari kemudian, karena Andriana akan mencari waktu di mana ibunya akan mengizinkan dia keluar. Andriana berbohong kepada ibunya karena dia tahu jika dia mengatakan akan bertemu dengan Alexa, pasti ibunya akan melarangnya. Ibunya tahu apa yang Alexa lakukan di sekolah kepada anaknya, dan sebelum Andriana keluar rumah, ibunya berpesan dengan siapa saja dia akan bertemu. Ibunya menyarankan agar dia bertemu di tempat publik. Sore harinya pada hari Kamis tanggal 17 Januari pada tahun 2019, di sebuah jalan saksi melihat jika Andriana masuk ke dalam mobil Giovanni. Di dalam mobil itu, Andriana dipaksa oleh Alexa untuk menyerahkan handphone dan juga memberikan passwordnya dengan alasan dia akan membuka musik untuk mereka dengarkan. Giovanni menyetir mobil itu ke arah yang sangat jauh dari kota, dan sesampainya di tempat itu, Alexa menyuruh Andriana untuk keluar dari dalam mobil. Giovanni menodongkan senjata mainan, namun Andriana pikir itu adalah senjata api beneran. Akhirnya Andriana pun keluar dari dalam mobil, dan Andriana disuruh untuk melepaskan semua pakaian, dan Alexa menyuruh Giovanni untuk memperkosa. Di saat Giovanni ada di atas tubuh Andriana, Alexa memukuli bagian kepala Andriana dan Giovanni mencekik leher korban. Alexa ingin meyakinkan jika Andriana tidak akan dapat menceritakan kejadian hari itu kepada orang lain. Lalu dia mengambil senjata tajam yang telah dia sediakan, lalu menyayat leher korban. Setelah Giovanni, anak remaja yang masih berusia 16 tahun itu, telah menikmati tubuh korban, mereka kini harus merencanakan cara untuk menyembunyikan jasad Andriana. Mereka menyeret tubuh Andriana ke pinggir sungai dan mereka menutupi jasad itu dengan bebatuan di sana agar tidak terlihat oleh orang. Alexa dan Giovanni segera melarikan diri dan Alexa juga mengancam salah satu temannya karena dia mengatakan rencana apa yang akan dia lakukan kepada korban. Dan temannya itu menolak untuk membantunya. Alexa mengatakan jika sampai temannya itu mengatakan apa yang dia lakukan terhadap Andriana, dia juga akan melakukan hal yang sama kepadanya. Claudia sangat mengkhawatirkan keberadaan Andriana karena hari itu dia belum juga pulang dan handphone milik Andriana juga tidak dapat dihubungi. Setelah 19 jam kemudian Andriana keluar rumah, Claudia menerima telepon dari nomor anaknya, namun dia sangat terkejut ketika mendengar jika suara itu bukanlah suara Andriana. Orang di dalam saluran telepon itu mengatakan jika dia telah menculik Andriana dan untuk dia melihat Andriana dalam keadaan hidup, dia harus menyerahkan uang tebusan sebesar $16.000. Dan orang itu juga melarangnya untuk melaporkan ke kantor polisi. Claudia tidak memiliki uang sebesar itu dan tidak tahu harus mencari uang dari mana, maka akhirnya Claudia berjalan menuju ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya diculik. Polisi segera mencari lokasi dari mana handphone Andriana melakukan panggilan kepada Claudia, dan di situ Claudia tidak mengatakan jika anaknya punya masalah dengan Alexa di sekolah, karena Claudia pikir tidak mungkin Alexa akan melakukan penculikan. Polisi mendapat laporan dari keluarga Claudia jika Andriana sering dibully dan juga mendapat perlakuan buruk dari teman di sekolahnya. Bahkan salah satu teman Andriana memberikan screenshot percakapan antara Alexa dan Andriana. Di chattingan itu, Alexa mengancam jika dia akan mengakhiri hidupnya sejak bulan September pada tahun 2018. Alexa akhirnya membulatkan rencananya pada bulan Desember karena dia mengatakan jika orang tuanya akan membantunya untuk melarikan diri ke negara lain bersama dengan Giovanni. Pihak otoritas melakukan pencarian terhadap Andriana hingga pada hari Sabtu tanggal 19 Januari pada pukul 1.30 malam jasad Andriana akhirnya ditemukan. Menurut hasil otopsi kematian Andriana
dikarenakan asfiksia dan juga ditemukan luka sayatan dan kekerasan seksual. Giovanni, anak yang berusia 16 tahun itu, ditangkap dengan 2 dakwaan, yaitu pembunuhan tingkat pertama juga kekerasan seksual. Giovanni dimasukkan ke penjara khusus remaja, sedang Alexa selaku otak dari kejahatan dan juga mengambil bagian eksekusi juga ikut di penjara. Pada tanggal 21 Januari, keluarga dan kerabat Claudia mengantarkan jenazah Andriana ke pemakaman lokal. Giovanni hanya dijatuhi hukuman selama 2,5 tahun penjara karena usianya yang masih 16 tahun di saat dia melakukan kejahatan tersebut, dan juga dikenakan denda sebesar $26.000 untuk diberikan kepada keluarga korban. Sedang persidangan terhadap Alexa terhalang akibat pandemia, dan itu membuat keluarga dan kerabat korban sangat marah dan nuntut kepada pemerintah agar segera mengadili Alexa. Di pengadilan pada tahun 2020, hadir sebanyak 4 juri profesional untuk menganalisis kasus kriminal tersebut, dan juga ada 20 saksi yang dihadirkan di persidangan. Alexa di pengadilan terlihat sangat tenang, dan salah seorang juri spesialis komunikasi mengatakan jika Alexa terlihat sangat aman dan tidak menunjukkan adanya penyesalan atau terkejut dengan apa yang dikatakan oleh saksi. Alexa merasa aman karena dia pikir dia akan bebas dari jeratan hukum karena ayahnya adalah seorang pengacara yang sukses. Namun pada tanggal 11 Desember pada tahun 2020, saat itu Alexa telah berusia 20 tahun dan di sana dia dijatuhi hukuman selama 67 tahun dan 8 bulan penjara. Alexa akan mendapat kesempatan untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah dia menjalani hukuman selama 50 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.